kelompok paham. Halo guys, kenalin aku Nova Dan aku Farah. Jadi kita di sini bakal dengerin jawaban dari para ibu tentang Bagaimana sih cara mendidik anak-anaknya di era sekarang? kalian penasaran? Langsung aja Check it out. Kalau pengalaman saya jadi orang tua sama ini, saya udah punya 3 anak. Yang pertama tahun kemarin masuk kuliah, punya anak merupakan hal yang menyenangkan ya, karena gimana pun namanya orang tua itu kalau belum mempunyai anak nggak bisa dibilang orang tua. Jadi kalau sampai detik ini saya punya anak menyenangkan. Jadi orang tua itu ada susahnya, ada senangnya. Tapi kebanyakan senang ya, karena anak itu merupakan anugerah untuk kita, sesuatu yang kita tunggu-tunggu, terus jadi suatu kebanggaan dan jadi suatu di dalam hidup kita itu jadi sesuatu yang berharga, seperti itu. Banyak pelajaran yang pastinya didapat yang dulunya nggak pernah tahu jadi tahu. Intinya sih kayak gitu deh. Kalau tips melakukan untuk ibadah, ya kita harus menjadi role model ya. Jadi kalau kita mengajak anak kita untuk ibadah, kita harus mencontohkannya. Karena kita tidak bisa zaman sekarang hanya berkata-kata tapi tidak mempraktekannya. Kalau di keluarga kita, pertama kita tuh ngasih contoh dulu. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari biasanya anak lihat. Dan anak itu kan cenderung mencontoh, peniru ulung gitu ya. Jadi mereka tuh cenderung mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi setelah kita contohkan, mereka akan meniru. Kayak anak kecil, dia nggak tahu bacaan sholat, tapi kan dia sudah meniru. Ada sih tipnya nggak perlu secara teori, tetapi dari orang tua sendiri sih. Kalau orang tuanya rajin sholat, pasti anaknya akan niru. Anak-anaknya lihat langsung kan orang tuanya sholat tiap waktu. Kalau orang tuanya ngomong nyuruh sholat, tapi kalau orang tuanya nggak sholat, nggak ada yang dilihat sholat, pasti dia nggak juga. Mudah. Yang pasti orang tuanya dulu yang praktikin, baru nanti diajarin deketin kayak gitu. Ya kembali lagi itu ya, kalau mengajarkan itu pertama sekali harus memberi contoh. Kalau kitanya misal kita pengen anak kita sabar, ya kita harus sabar gitu. Walaupun sebenarnya pengen marah meledak atau gimana gitu ya. Ketika anak berbuat salah, jangan langsung memberikan hukuman, tapi dilihat dulu salahnya di mana gitu. Kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, ketika kita udah tahu asalnya dari mana, kan anak berbuat salah itu contoh. Dia berantakin mainan, terus udah itu bentar-bentar dia uring-uringan, mungkin itu tangki cintanya lagi kosong, dia cari perhatian sama kita. Dia sebenarnya nggak pengen berbuat itu, tapi cari perhatian. Mungkin kita ya sibuk sama HP, sibuk dengan kerjaan rumah, maka dia merasa nggak diperhatikan gitu. Intinya sih dari orang tuanya ya, panutan orang tuanya itu langsung nyata. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh, bukan hanya sekedar teori, tetapi langsung dicontohin oleh orang tuanya. Anak itu pasti akan ngikut apa yang dilakukan orang tuanya. Biasanya sih dari diri pribadi, orang tuanya gimana, terus nyontohin temennya gimana, terus lingkungan gimana, itu ditunjukin ke anaknya. Oh ini kayak gini loh, ini hasil dengan anak. Yang pertama itu terima kasih sudah hadir di hidup Bunda. Ya, jadi hidup ini lebih berwarna-warni, lebih bahagia gitu. Yang kedua, maaf karena Bunda belum jadi ibu yang baik, belum jadi orang tua yang baik untuk kamu. Tapi Bunda akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Yang jelas, Bunda menyayangi kalian dan tidak pernah membeda-bedakan kalian. Yang pasti kalau kita sampaikan ke anak adalah doa-doa yang indah, karena ucapan seorang ibu adalah merupakan doa, sehingga saya akan menyampaikan bahwa bagaimanapun apapun
di dalam kehidupan itu namanya orang tua itu akan melakukan apapun untuk anak agar dia tetap bisa bahagia dan kedepannya dia bisa mandiri dengan kemampuannya sendiri. Jangan pernah berhenti belajar, terus nyoba. Nah, jadi jangan takut untuk nyoba melakukan sesuatu, karena dari situ kita tahu bakal berhasil atau enggak. Terima kasih anakku saya sudah lahir ke dunia dengan sehat, dengan sempurna. I love you sayang aku.